Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Baik, mahasiswa HKIC semester 3, hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakas 1 untuk kelas C dengan materi hari ini yaitu tentang rukun pernikahan. Ini pertemuan ketiga ya. Tiga apa empat ya? Tiga ya. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, kita mulai dengan materi. Saya akan bagikan link absensi hari ini. Eh, se- di kelas C, tanggal 22 September 2025. Dan saya ingatkan sekali lagi, yang mengisi absen hanya yang hadir di Zoom saja. Jadi tolong jangan dibagi, jangan di-share ke kelas, ke mahasiswa atau ke teman yang tidak hadir. Dan nanti di akhir perkuliahan akan saya cross check siapa yang hadir, siapa yang tidak. Dan tolong yang sudah hadir dan mengisi absen hari ini jangan keluar supaya tetap terpantau, tetap kelihatan hadir dan akan saya pastikan hadirnya seperti biasa di akhir perkuliahan hari ini ya. Oke, silakan sudah saya share, silakan bisa dibuka linknya. Saya beri waktu secukupnya untuk mengisi absensi. Mangga, Katuran. Yang belum dapat link laporan kepada saya ya. Oke, baik kita lanjutkan ya untuk perkuliahan hari ini dan nanti akan saya teruskan, saya persilakan yang belum kita absen dan nanti akan saya cek di akhir kelas. Baik, sekarang kita lanjutkan, kita langsung masuk ke modul. Ini lihat, perhatikan baik-baik modulnya. Belum keluar ya, belum muncul. Nah, ini dia ya, rukun pernikahan. Dan perlu saya informasikan lagi bahwa hari ini akan ada tugas dua yang akan saya beritahukan nanti
menjelang akhir perkuliahan hari ini. Oke, kita lanjut. Rukun pernikahan ada dua bahan kajiannya. Yang pertama pengertian rukun nikah dan yang kedua menguraikan syarat-syarat wali dan syarat-syarat saksi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk rukun nikah memang ada beberapa rukun. Tetapi nanti dalam pembahasan di materi kali ini, rukun nikah itu tidak semua akan kita bahas. Hanya satu dan dua rukun saja yang akan dibahas. Selebihnya akan dibahas di materi pertemuan berikutnya. Ya, apa saja itu kita akan bahas satu-satu. Rukun nikah itu menurut para ulama mazhab imam besar itu berbeda-beda setiap masing-masing mazhab. Mazhab Syafi'iyah itu kita kenal rukun nikah itu ada 5. Pertama calon suami, kedua calon istri, ketiga wali, keempat dua orang saksi, dan yang kelima sirat atau ijab dan kabul. Itu mazhab Syafi'iyah, rukun nikah mazhab Syafi'iyah. Berikutnya yang mazhab Hanabilah atau Hambaliyah sama jumlahnya namun berbeda. Namun oh ya sama maaf sama sama-sama calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sirat. Jadi Hanabilah dan Syafi'iyah sama. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah berbeda, jumlahnya sama tapi berbeda pada unsurnya. Mazhab Malikiyah ada calon suami, calon istri, wali, mahar. Nah, ini tadi mahar. Dan sirat atau ijab kabul. Kalau di mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah itu dua orang saksi. Tetapi di mazhab Malikiyah mahar menjadi rukun nikah. Nah, di Syafi'iyah dan Hanabilah terus mahar menjadi apa, Pak? Ya menjadi syarat nikah, syarat sahnya pernikahan. Dan yang terakhir mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah itu hanya ada 2, calon suami dan calon istri. Atau 2 yang mengucapkan syirat, ijab, dan kabul. Tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada wali dan saksi. Mahar hanya menjadi syarat. Nah itulah rukun nikah menurut aliran mazhab yang 4, mazhab imam 4 yang mayoritas. Berikutnya adalah kita bahas satu persatu, tapi tidak semuanya ya. Sebab untuk yang calon suami, calon istri, dan sirat itu akan ada pembahasannya tersendiri di pertemuan yang berikutnya. Dan yang kali ini kita bahas hanya 2, yaitu wali nikah dan 2 orang saksi. Baik, wali nikah sekarang. Syarat wali nikah. Seorang bisa menjadi wali nikah atau wali nasab atau wali yang menikahkan perempuan atau yang menjadi 2 orang yang berakad selain suami, itu harus memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi dan dilengkapi. Apa saja? Yang pertama harus laki-laki, kedua harus beragama Islam, ketiga harus balik dan berakal, artinya tidak boleh hilang akal atau mungkin belum cukup umur atau belum mencapai masa mukallaf, harus sudah balik dan berakal, dan kemudian harus adil atau yang keenam tidak fasik. Adil atau tidak fasik itu maksudnya adalah orang yang menjalankan syariat Islam dengan baik, minimal nih ya, mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan istighfar dan hamdalah, mampu dan lancar. Karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang yang menjadi wali. Nah, kalau walinya baca syahadat aja plegat itu ya berarti ya tidak sah.
harus seorang wali mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya dites walinya. Ayo baca dulu syahadat. Lancar enggak? Fasih enggak? Nah itu syarat wali. Berikutnya adalah macam-macam wali. Wali nikah ya. Wali nikah itu memang beragam macamnya. Tapi yang disebutkan di sini saya fokuskan pada 2 macam saja ya. 2 macam wali nikah. Pertama, wali nasab. Dan yang kedua, wali hakim. Wali nasab dan wali hakim. Siapa wali nasab? Wali nasab adalah orang-orang yang berhak menikahkan perempuan yang berasal dari keluarga calon mempelai perempuan atau calon istri. Jadi orang yang diangkat dan berasal dari jalur nasab perempuan calon istri. Jadi harus kerabat dekat calon istri. Itu wali nasab. Siapa dia? Siapakah mereka? Nah, kita rujuk kompilasi hukum Islam pasal 21. Disebutkan wali nasab terdiri dari 4 kelompok. Nah, terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukannya. Kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan atau calon istri. Jadi ada 4 kelompok wali nasab, urutannya berurutan dalam skala prioritas, hierarkis ya, harus satu dulu, kalau satu tidak ada, baru kedua, kedua baru ketiga dan seterusnya. Dan kelompok yang satu diutamakan dibandingkan kelompok yang lain, sesuai kedekatan secara nasabnya, secara genealogisnya. Nah, 4 kelompok itu apa saja? Nah, nanti di ayat berikutnya ada keterangannya, tapi selengkapnya akan saya jadikan tugas. Nah, ini dia nih, yang saya blok biru nih. Itu 4 kelompok. Tapi saya tutup karena akan saya jadikan tugas untuk kelas AKIC hari ini sebagai tugas 2 ya. Seperti apa? Tugasnya nanti akan saya sebutkan di akhir. Itu di ayat kedua atau ayat 1 dengan urutan ayat 1 tadi. Pertama, kedua, tiga, keempat. Terus di ayat kedua disebutkan, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan atau mempelai calon istri. Jadi diurutkan, diberikan skala prioritas siapa duluan. Nah, kalau dalam fikih disebutkan wali akrab diutamakan dibandingkan wali abad. Urutannya ini ya. Dan nomor 1 harus yang utama. Baru berikutnya ke urutan yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian nanti juga ada keterangan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan atau yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang saya. Jadi punya saudara kandung, tapi juga punya saudara seayah. Nah, yang diutamakan adalah yang kandung dibandingkan yang seayah. Selama masih ada yang kandung, seayah tidak bisa menjadi wali. Tapi kalau yang kandung misalnya sudah wafat, baru bisa pindah ke yang sekandung, yang seayah. Seperti itu. Ya. Nah, itulah kerabat atau wali nasab yang terdiri dari 4 kelompok. Kemudian di pasal 22 disebutkan, apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Jadi kelompok 1, terus ternyata masih ada, tapi tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Misalnya karena
tidak bisa bicara atau tunawicara, atau tidak bisa mendengarkan tunarungu, dan tidak bisa berbahasa isyarat misalnya, atau mungkin uzur, saking uzurnya uh, wali nikah ini, maka dia tidak bisa mengikuti prosesi akad nikahnya. Nah, adanya uzur atau misalnya adanya kendala seperti ini, maka proses perwaliannya dipindahkan ke urutan berikutnya atau posisi berikutnya. Kemudian di pasal 23, wali hakim itu baru dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau goib atau adol atau enggan. Misalnya wali nasabnya masih hidup, belum dinyatakan meninggal, tapi dia tidak ketahuan keberadaannya, hilang, hilang tidak jelas, apa masih hidup atau sudah meninggal, belum jelas, belum dipastikan. Nah, atau misalnya jauh di belahan bumi yang lainnya, susah didatangkan pada saat hari akad nikah. Atau mungkin walinya itu, wali nasabnya itu adol, tidak mau menikahkan. Dan tidak mau menikah ini karena alasan yang tidak syar'i, misalnya kurang ganteng, kurang kaya dan lain sebagainya. Bukan karena kurang iman, kurang kurang soleh atau kurang bertakwa. Maka dengan kondisi seperti itu, maka walinya bukan pindah ke urutan berikutnya, tetapi dialihkan ke wali hakim. Itu ya, wali hakim. Nah, khusus dalam hal wali adol atau wali yang enggan menikahkan, yang tidak mau menjadi wali, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan peradilan agama tentang wali tersebut. Artinya, proses menjadi wali hakim harus melalui proses pengajuan terlebih dahulu ke pengadilan agama. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung datang ke KUA minta diwali hakimin, diwali hakimkan. Tidak bisa, harus ada proses peradilan terlebih dahulu. Maka pasangan calon suami istri ini harus mengajukan permohonan dulu, misalnya bapaknya tidak mau menikahkan, alasannya tidak syar'i, atau mungkin bapaknya konflik dengan anaknya yang menyebabkan anaknya mengalami kerugian, misalnya tidak bisa menikah dengan pilihannya sendiri. Padahal calon suaminya soleh dan baik banget. Tapi bapaknya tidak mau. Nah, akhirnya mereka harus mengajukan wali adol. Dan pengajuannya harus dilakukan dulu melalui pengadilan agama. Nah, pengadilan agama baru akan memutuskan apakah diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan nanti surat putusan itu dikirimkan ke KUA untuk diproses lebih lanjut supaya ditunjuk wali hakimnya, begitu ya. Nah, itulah keterangan di dalam pasal 23 perihal wali adol. Nah, ini pengertiannya wali hakim. Nah, wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan atau sebagai wali dalam suatu pernikahan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada abang-abang dan teteh-teteh yang ganteng di HKIC ini. Coba saya mau tanya dulu nih. Ya, stop dulu ya. Yuk nih, saya punya pertanyaan nih. Dengar baik-baik pertanyaan saya. Tadi disebutkan wali hakim itu adalah orang atau seseorang atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Nah, pertanyaannya adalah dalam konteks hukum positif di Indonesia, ingat, dalam konteks hukum positif di Indonesia, kira-kira yang dimaksud orang yang ditunjuk oleh negara untuk menjadi wali hakim itu siapa sesungguhnya? Paham ya pertanyaannya ya? Siapa yang dimaksud dengan wali hakim dalam konteks hukum positif di Indonesia? Coba siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan atau
raise voice atau raise hand. Ada yang paham? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada saya tunjuk. Oh ya, ya Yasa, Yasa. Silakan, Yasa, suaranya. Mana Yasa, suaranya? Nah, oke, oke, oke. Silakan Yasa, sudah. Suaranya mana Yasa? Ini Pak, Ya, penghulu penghulu agama, penghulu penghulu agama. Kurang spesifik, kurang spesifik. Harus lebih fokus. Kalau cuma penghulu, kurang spesifik. Siapa kira-kira? Ayo, coba. Siapa yang lebih bisa menjawab? Lebih fokus jawabannya, lebih. Pak, saya Pak, Ayo Ibnu, silakan Ibnu, Kang Ibnu, mangga. eh, jawabannya itu kepala KUA kecamatan, tapi atas nama lembaga bukan atas nama pribadi Pak. Ya, betul ya. Jadi secara hukum, ini saya lupa ini peraturan Menteri Agamanya yang nomor berapa? Tahun 2009 ya kalau nggak salah. Itu ada surat keputusan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli hakim di sini adalah kepala KUA. Tapi ex officio ya, artinya kalau kepalanya ganti ya ganti juga. Misalnya Pak Pak Ali itu sebagai kepala KUA di Kecamatan Cipocok 2025 mutasi pindah. Maka siapa yang menjadi kepala KUA ini bukan Pak Ali lagi tapi pejabat baru. Itu ex officio maksudnya ya. Jadi yang dimaksud ahli hakim di sini adalah kepala KUA. Jadi kalau misalnya begini, di sebuah peristiwa pernikahan dalam satu hari itu ada 10. Kemudian dari 10 peristiwa pernikahan itu ada 2 atau ada 4 yang menggunakan wali hakim. Kira-kira bisa nggak kepala KUA menghandle semua 4 peristiwa itu? Kayaknya susah ya, repot. Karena kan jaraknya berjauhan lagi. Kalau di Kecamatan Cipanas Lebak itu luas, Cipanas itu luas dan berbukit-bukit daerahnya. Jauh akses satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga membuat proses mendatangi tempat pernikahan itu butuh memakan waktu yang tidak sebentar. Sehingga akhirnya diputuskan begini, oke lah. Penghulu ada 3 misalnya. 1 kepala KUA, 2 yang non struktural atau mungkin fungsional KUA, fungsional penghulu. Akhirnya diputuskan nanti dari 4 itu satu-satu dibagi atau kepala KUA-nya 2, sisanya 2 orang penghulu untuk menghandle peristiwa pernikahan yang sisanya. Jadi nanti kepala KUA baru akan membuat SK penunjukan ke penghulu A dan B untuk bertindak sebagai wali hakim. Nah, itu berarti artinya kepala KUA yang ditunjuk oleh negara atau Menteri Agama sebagai wali hakim itu bisa mendelegasikan wewenangnya kepada penghulu yang lain yang bukan menjabat sebagai kepala KUA. Dan itu bisa. Jadi seperti itu ya, tidak sembarangan setiap penghulu untuk bertindak sebagai wali hakim. Harus ada pendelegasian atau penugasan dari pihak atau di kepala KUA yang notabene sudah ditunjuk secara resmi oleh negara. Nah itu ya, siapa yang dimaksud dengan wali hakim. Oke, kita lanjutkan berikutnya, di modul berikutnya. Oke, ini dia. Berikutnya adalah, nah ini, calon mempelai perempuan yang boleh meminta wali hakim. Ini ada di dalam peraturan Menteri Agama. Yang pertama adalah tidak memiliki nasab sama sekali. Jadi kayak korban tsunami Aceh ya tahun 2004 itu ada satu orang perempuan yang itu musnah keluarga yang lain. Meninggal semua sebagai korban tsunami. Hanya dia satu-satunya yang selamat. Itu gimana?
Kalau dia nanti menikah, nah itu bisa mengajukan permohonan wali hakim. Bisa di-handle oleh wali hakim. Yang kedua, walinya hilang atau tidak tahu keberadaannya. Itu tadi ya sama kayak di pasal 23 ya. Kemudian yang ketiga, walinya jauh sejauh minimal 92,5 km. Jauh. Tapi mungkin saja itu bisa diantisipasi dengan pendekatan lain. Misalnya ada eh, wakil apa, SK tentang mewakilkan wali, taukil wali. Itu bisa diantisipasi. Jadi artinya walinya tetap wali nasab, tapi diwakilkan. Itu bisa. Gimana cara mewakilkannya? Ya bisa melalui surat pernyataan dari wali yang asli, wali nasab, untuk diserahkan kepada saudara yang lain, kerabat yang lain, ditaukilkan, diwakilkan. Kalau itu bisa. Jadi tidak perlu wali hakim. Jadi artinya poin nomor 3 ini bisa saja tidak berlaku. Kemudian yang keempat adalah walinya dipenjara atau ditahan oleh negara dan ada larangan untuk dijenguk, tidak boleh dijumpai. Mungkin kasusnya napi terorisme, itu yang tidak bisa dijenguk ya, atau mungkin napi yang mengalami tuduhan-tuduhan subversif, itu yang tidak boleh keluar dan tidak boleh didatangi. Kalau napi ter itu kan tidak bisa. Nah, kalau itu bisa menjadi difungsikan wali hakim. Yang kelima, walinya sedang menjalani ibadah haji atau umroh. Ini juga bisa diantisipasi. Misalnya, ya jangan nikah pas umroh dong, jangan nikah pas haji dong. Tunggu setelah hajinya selesai atau umrohnya selesai. Tapi kalau mendesak, buru-buru ini misalnya, kalau tidak segera keburu wafat nih calon mempelai istrinya ini, nggak boleh. Harus segera. Sudah kalau gitu harus pakai wali hakim. Nggak boleh. Nah itu tadi wali nikah, wali nasab, dan wali hakim. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah saksi atau saksi nikah. Syaratnya apa saja? Misalnya, nah ini kitabnya karangannya Abdul Hamid Al-Juzairi yang judulnya Kitabul Fiqhi Alal Madzahibil Arba'ah juz 4 halaman 20 disebutkan di situ bahwa aqallu nisabi syahada fin nikah isnani wala tasihu biwahidin. Ukuran persaksian dalam nikah itu ada 2 orang. Jadi tidak boleh 1 ya, harus 2. Dan disyaratkan dan tidak disyaratkan fihima di antara keduanya saksi itu ayyakuna dzakaraini. Harus 2 laki-laki, tidak disyaratkan. Tapi juga bisa sah dengan catatan boleh birojulin 1 laki-laki wamro'ataini dan 2 orang perempuan. Jadi bisa saksinya 3 orang, tapi 1 laki-laki 2 perempuan itu boleh. Tapi ya di Indonesia itu tidak lumrah. Masih banyak laki-laki kok. Jadi ya sebaiknya ya laki-laki saja menjadi saksi. 2 laki-laki. Sedangkan perempuan itu yang tidak lazim di Indonesia. Tapi kalau di daerah-daerah yang mayoritas perempuan, itu biasa. Misalnya di daerah Uighur ya, Uighur di Cina mana itu? Yunan, provinsi Yunan. Itu rata-rata perempuan itu. Di satu desa, banyakkan perempuannya dibandingkan laki-lakinya. Nah, sedangkan laki-laki dia berprofesi sebagai pedagang yang harus bepergian keluar kota, keluar desa. Dan saat pernikahan berlangsung, laki-lakinya kosong. Atau mungkin cuma 1. Nah, gimana ini kalau kayak begini? Ya, berarti bisa disiasati dengan cara ada menggunakan 2 orang perempuan sebagai saksi. Itu boleh. Wa yustaratu berikutnya yang di baris berikutnya nih. Wa yustaratu fi syuhudi khamsatu syurutin. Syarat saksi itu ada 5. Pertama al-aqlu, berakal, wal bulughu, balik, wal hurriyatu, merdeka, wal rabiu al-islam.
Terus yang wal khamis, syarat yang kelima, minasyurutil muta'alliqati bisyuhudi ayyasma'a kalamal aqidaini ma'an. Syarat yang berhubungan dengan saksi adalah ayyasma'a, keduanya atau kedua saksi tadi itu mendengarkan kalamal aqidaini, ucapan dua orang yang berakad ma'an secara bersamaan. Maksudnya apa? Ucapan akad yang diucapkan oleh wali dan calon suami itu didengarkan dan dipahami maksud ucapannya. Jadi kalau apa? Walinya itu mengucapkan bahasa Arab dan dijawab juga dengan bahasa Arab oleh calon suami, maka saksi harus paham. Maka dari itu, di saat akad berlangsung, biasanya si naib atau siapa atau Pak penghulu itu akan menanyakan siapa saksinya. Kemudian nanti akadnya pakai bahasa apa? Nanti paham nggak kira-kira saksi dengan bahasa yang dipakai oleh kedua wali dan mempelai laki-laki? Kan dikomunikasikan dulu supaya memenuhi syarat yang kelima tadi. Mampu atau mendengarkan. Ini kok coret-coret sih, siapa ini ya? Jangan coret dong, Neng. Ih, ya, itu tadi yang kelima, syarat syarat saksi. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama berakal, kedua balik, ketiga merdeka, artinya tidak menjadi budak atau mungkin orangnya apa dalam pengawasan perbudakan. Dan yang keempat Islam, dan yang kelima mampu mendengarkan ucapan dua orang yang berakad secara bersama. Itu saksi nikah, ya. Ini juga sama ya. Nah, di KHI atau di kompilasi hukum Islam, aturan mengenai saksi juga diatur di dalam pasal 24, 25 dan 26. Silakan dibaca sendiri ya. Kurang lebih sama seperti penjelasan saya tadi yang di atas. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan dengan penjelasan tugas, saya beri waktu mungkin kepada kalian. Ada yang mau bertanya, mangga saya persilakan. Siapa yang mau bertanya, mangga? Pak, izin bertanya, Pak. Siapa namanya? Sebutkan namanya dulu. Ibnu Katsir, Pak. Oke, silakan Ibnu. Kan tadi yang menjadi wali hakim itu yang dinamakan dengan kepala KUA kecamatan atas nama lembaga ya, Pak. Ya. Nah, itu namanya itu nama si wali hakim ini nanti dicantumin nggak di buku nikahnya gitu, Pak? Ya, oke. Secara standar ini saya terus terang belum pernah melihat buku atau dokumen yang berisikan ini apa walinya, adanya wali hakim. Saya belum melihat. Ya, nanti kalau mau memastikan ada nggak pencantuman wali hakimnya, silakan nanti tanya langsung ke kantor urusan agama ya. Nanti kalau misalnya kalian mau praktikum apa magang atau praktikum profesi administrasi perkawinan, nanti Anda bisa cek ke dokumennya. Tapi yang jelas namanya wali itu disebutkan di dalam buku nikah ya. Di buku nikah saya itu disebutkan siapa wali nikahnya. Ya itu saudara, itu disebutkan namanya, ditulis. Nah, biasanya juga kalau wali hakim pasti juga akan disebutkan menikahnya mereka ini itu dengan tugas wali nasab apa wali hakim. Biasanya ada. Jadi saya kalau tanya realnya ada nggak disebutkan namanya? Ya saya nggak tahu karena saya belum pernah membuka dokumen tentang buku nikahnya mereka yang menggunakan wali hakim ya. Itu aja yang mereka sih ya. Baik, Pak. Nanti Terima kasih. kita cross check langsung kalau nanti ada praktikum ke KUA ya. Oke. Berikutnya silakan Zikri. Pak, Zikri siapa namanya nih Zikri? nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya, izin bertanya. Saya Muhammad Zikri Hartama. ya, Eh, jadi gini Pak, saya ingin bertanya, apabila nih kita menikahi seorang gadis
yang mualaf, Ya, sedangkan keluarganya itu eh, beragama Muslim. Kristen semua, Pak. Ya, Ya, non-Muslim lah. Apakah itu kita menggunakan wali hakim atau bagaimana, Pak? ya, Terima oke. kasih. Kita. Ya, jawaban saya sederhana. Syarat wali harus beragama Islam kan? Berarti kalau ada seorang perempuan mu'allafah yang baru memeluk Islam, sementara kedua orang tuanya beragama Kristen atau non-Muslim, berarti otomatis walinya, bapaknya, atau saudara kandungnya itu tidak bisa menjadi wali karena perbedaan agama. Jadi otomatis ya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka walinya wali hakim. Itu otomatis. Jadi seperti itu ya jawaban saya karena jelas kelihatan dari struktur masalahnya ya pasti beda agama. Kecuali kalau nanti bapaknya ikut mualaf juga 1 hari sebelum mereka menikah. Ya berarti langsung tuh bapaknya yang baru masuk Islam harus menjadi wali bersamaan dengan dia masuk Islam. Begitu. Ya, jelas ya, Dikri ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya ada lagi satu lagi dah. Yang perempuan belum ada ini. Saya Pak, mau nanya Pak. Nanti tar dulu, yang perempuan dulu. Ada enggak ini? Tar dulu, TB, sabar. Siapa yang perempuan? Gantian biar merata. Ada? Adakah yang minal muslimat atau minal banat, minal fatayat, minal mukminat? Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu silakan TB bagus. Mana videonya? Aktifkan dulu TB. Bagus. Silakan Ya, TB. Pak, Ya, mana videonya? Videonya aktifkan dulu dong. Masuk. Bertanya on dong. cam ya Pak. Ya, oke silakan. TB bagus. Pak, mau nanya nih Pak, kalau saksi hadir lewat video call atau Zoom, Ya. itu Pak, sah nggak itu akad nikahnya Pak? Terima kasih Pak. Saya jawabnya begini. Sampai detik ini, Kementerian Agama itu belum mengeluarkan SK atau surat peraturan yang menyatakan pembolehan prosedur pernikahan dengan menggunakan aplikasi Zoom atau mungkin video atau teleconference, video call gitu ya. Sampai sekarang belum ada. Artinya Kementerian Agama masih berhati-hati, bersikap hati-hati dalam menentukan hukumnya. Walaupun begini ya, secara hukum begini. Secara hukum normatif sah, boleh sah dan bisa dipertimbangkan diterima jika ada proses pernikahan yang tidak satu majelis di tempat yang sama. Tapi dengan catatannya harus ketat. Gimana? Harus diverifikasi, benar nggak calon suaminya, misalnya suaminya di Amerika, video call, pernikahan video call. Benar nggak suaminya itu yang ada di layar, bukan hasil rekayasa AI misalnya. Ada nggak garansi untuk bisa memastikan ini benar-benar calon suaminya? Yang mengucapkan kobil tuh dan seterusnya itu benar-benar calon suami, bukan rekayasa teknologi. Kalau itu bisa diverifikasi, boleh. Karena apa? Karena ada pertemuan walaupun pertemuannya secara online, secara digital gitu. Maka dari itu makanya Kementerian Agama hati-hati banget. Sampai sekarang belum ada SK yang mengatur mekanisme penggunaan video call sebagai alat untuk memudahkan pernikahan secara tidak langsung. Termasuk juga saksi, wali, calon suami atau calon istri juga termasuk itu ya, itu otomatis gitu. Jadi belum ada. Tapi kalau mau Anda berani melakukan tindakan itu silahkan. Karena Anda kalau punya dasarnya boleh, boleh dipakai. Tapi kalau sekarang belum ada yang menerapkan. Gitu ya, bagus ya, paham? Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya kira cukup ya untuk pertanyaannya dan sekarang kita akan lanjutkan ke tugas 2. Tugas 2, oke perhatikan. Tugas 2 HKIC ya. Tugas 2. Bentar ya. Saya tampilkan Google Classroom-nya.
Oke ya. Udah kelihatan belum nih? Udah ya? Oke, perhatikan. Tugas 2 menjelaskan pasal 21 KHI tentang kelompok wali nasab. Ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan bunyi pasal 21 KHI tentang 4 kelompok wali nasab. Yang kedua, jelaskan maksud dari 4 kelompok wali nasab. Berikut contohnya. Jadi yang tadi 4 kelompok itu kan saya blok biru tadi itu ya. Nah, Anda jelaskan siapa yang dimaksud 4 kelompok itu. Nah, kemudian yang kedua, maksudnya apa? Misalnya saudara ya itu maksudnya apa? Saudara itu. Saya tidak bisa sebutkan. Anda jelaskan saja maksud dari pengertian yang ada di dalam pasal 21 tadi. Nah, tugas ini ada petunjuknya. Perhatikan. Nomor 1, dikerjakan secara individual. Jadi ini tugas individual, bukan tugas kelompok. Kedua, tagihan berbentuk resum. Ingat, resum itu berarti ya seperti makalah. Jadi Anda tulis, ketik di satu lembar atau lebih dan jelaskan, jawab pertanyaan 1 dan 2. Kemudian tugas diketik di MS Word atau di Word atau yang berekstensi doc atau docx. Nah, yang keempat, batas akhir pengumpulan hari Senin tanggal 29 September 2025 jam 7 pagi. Jadi 1 minggu dari sekarang Anda punya kewajiban mengerjakan tugas 2. Ya. Tugas 2. Dan ingat, begitu sudah sampai tanggal 29 jam 7 pagi akan saya tutup, ini saya centang ya, saya tutup. Jadi kalau sudah mengumpulkan di luar jam 7, misalnya jam 7 lewat 10, tidak bisa, karena sudah terkunci. Jelas ya? Nanti saya langsung rilis ini, nanti bisa dikerjakan. Langsung sudah mulai dikerjakan dari sekarang ya. Oke, nah sudah ya. Sudah keluar di BCM masing-masing. Dan bisa dilihat di forum nih, di forum Classroom HKIC. Tuh, sudah muncul ya. Oke, itu tugas 2 dan tugas 1 sudah dikumpulkan atau belum? Yang kemarin, coba saya cek. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Di sini ada 28 orang ya yang mengumpulkan tugas. Oke, ya sudah. Nah, sekarang selesai ya. Saya mau Mau cek absensinya sekarang. Coba saya panggil nama-namanya ya. Tolong yang saya panggil sebut katakan hadir gitu ya. Jangan cuma angkat tangan, hadir. Biar saya bisa mendengarkan. Oke, yang pertama. Nisrina, Safa, Suraya. Ada Nisrina? Hadir, Pak. Oke. Berikutnya, Uus, Nuruzzaman. Ada? Ada Uus? Mana Uus? Mana Uus? Enggak ada. Tadi kayaknya ada itu orangnya. Hadir Pak, hadir. Iya. Ya. Berikutnya Faiz Naufal Ma'rif. Faiz ada Faiz. Mana Faiz? Halo Faiz. Ini nih sebelahnya. Faiz mana Faiz? Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Oke, ya berikutnya. Muhammad Abdurrahman, ada Abdurrahman? Hadir Pak. Oke, ya berikutnya. Zulfa Nadia, ada Zulfa?
Hadiroh Pak, hadiroh. Nah, berikutnya Andi Agung Hafizullah. Andi Agung ada? Mana Andi? Kalau nggak ada saya delete ini ya, saya delete. Ada nggak Andi Agung? Berikutnya Dwi Hana Mustika, ada Dwi? Ada? Hadiroh Pak. Oke, ya berikutnya Muhammad Muhammad apa Muhammad? Zibran Supriyatman. Zibran ada? Hadir Pak, hadir. Muhammad ya. Ya Pak, benar. Berikutnya Barkah Hakiki. Ada Barkah? Ada ya? Pak. Ya, oke. Berikutnya Saifullah. Ada? Kami Hadir Pak, hadir. Nah, berikutnya Najwa Salsabila. Ada? Najwa? Hadiroh Pak. Ya, berikutnya Ibnu Kasir. Ada ya? Hadir Pak. Nah, berikutnya Amalia. Ada? Hadir Pak. Nah, berikutnya Azizah. Ada? Hadir, Pak. Ya, berikutnya Muhammad Zikri Hartama. Ada? Hadir Pak. Nah, berikutnya Miftahul Jannah. Ada Miftah? Mana Miftah? Miftahul Jannah. Oh, nggak ada. Saya delete ya. Nah, ini Miftahul Jannah ini. Oh, suaranya nggak ada Miftah. Rusak kali ini. Ya udah, oke ya. Berikutnya Yasa Aprizal Khatab. Yasa, ada Yasa? Hadir Pak. Ya, berikutnya Yogiana Maulana. Yogi ada? Hadir Pak. Oke, ya. Berikutnya TB Bagus. Ada TB? Suaranya TB. Hadir Pak, hadir. Jangan angkat tangan doang ya. Suaranya ya. Oke, ya, ya. Mikrofonnya Pak. Ya, ya. Oke, baik. Berikutnya Fadilah Nisfi Laila. Ada Fadilah? Pak. Ya, oke. Berikutnya Muhammad Afisina Al-Faqih. Afisina. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Berikutnya Azharul Kafi. Kafi mana Kafi? Tadi ada kayaknya. Hadir. Ya, Hadir. ya baik. Firman, Pak Andi Agung hadir tadi Pak. Mikrofonnya Pak, mati. kamu tadi jangan tadi kemana kamu hilang-hilang banget. Mikrofonnya Pak, mati Pak, nge-lag HP-nya Pak. Udah ini. Apa banget? Berikutnya Firman Syah Mulki. Firman Syah mana? Hadir Pak. Muhammad Firman Mulki hadir. Nah, oke, berikutnya Sahrul Karim. Ada Sahrul? Tadi Hadir ada. Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya Wida Hesti Astuti. Ada Wida? Ada Wida? Hadiroh Pak, hadiroh. Mana Wida tuh muncul? Hadiroh Pak. Oke, ya. Sudah ini. Ada lagi yang belum saya panggil? Siapa? Saya Pak. Siapa namanya? Saya belum Pak, saya belum. Siapa namanya? Eki Pak. Kenapa kok belum ngabsen? Kenapa? Di saya nggak ada link absennya Pak. Kamu udah ngasih tahu tadi. Ya udah nih, saya kasih. Coba segera ya. Siapa lagi yang belum? Coba. Pak, saya Pak. Saya Pak. Siapa? Manjalin. Kenapa Manjalin? Manjalin. Saya udah absen Pak. Oh sudah. Belum dipanggil ya? Iya. Belum. Saya belum panggil Pak. Ya satu-satu ntar dulu. Saya cek dulu Manjalin. Ada nggak nih Manjalin? Manjalin. Oh iya ada Manjalin ya. Siapa lagi? Satu tadi. Ahmad Arifal Pak. Ahmad Arifal. Nah. Arifal Ya. lagi kemarin tuh. Bentar. Tidur ya Pak. Tidur. Ya. Oh iya sudah ya. Arifal sudah ya. Dan saya cek betul ya. Pak. Oke. Oke. Tadi siapa tuh? Siapa Eki? Sudah absen belum Eki? Mana Eki tadi?
Eki Rohim, mana Eki Rohim? Udah ngabsen belum? Sudah Pak, sudah Pak. Udah ya. Oke, ya. Udah semua ya. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Silakan Anda kerjakan tugasnya untuk dikumpulkan minggu depan. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.